Perkenalkan, nama saya Nimadi Dewantari. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar zat gizi. Pengertian ilmu gizi terus berkembang secara singkat dan populer. Ilmu gizi atau nutrition science, ilmu yang mempelajari tentang makanan hubungannya dengan kesehatan. Zat gizi atau nutrients adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Beberapa istilah makanan, pangan, dan bahan makanan sering penggunaannya rancu. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Pangan adalah semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Bahan makanan, makanan dalam keadaan mentah. Jenis zat gizi ada 6. Yang pertama karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein, keempat vitamin, 5 mineral, dan 6 air. Karbohidrat banyak ditemukan pada serealia atau padi-padian dan umbi-umbian dan hasil olahannya. Sebagai contoh, beras, nasi, jagung, ketela pohon, singkong, tepung maizena, tepung terigu, mie, roti, dan sebagainya. Karbohidrat ini sebagai makanan pokok. Lemak. Lemak banyak ditemukan pada minyak, kelapa, santan, mentega, margarin, daging yang berlemak, dan sebagainya. Nah, lemak ini memberikan rasa gurih pada makanan. Protein, sumbernya ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tumbuhan atau nabati. Yang berasal dari hewan, contohnya daging, ayam, itik, telur, ikan, baik itu ikan laut maupun ikan air tawar. Kemudian yang dari tumbuh-tumbuhan, itu contohnya kacang-kacangan, yaitu kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan hasil olahannya seperti tempe, tahu, dan sebagainya. Yang keempat, vitamin, dan kelima mineral. Ini sumbernya banyak ditemukan pada buah-buahan dan sayuran, seperti jambu biji, stroberi, pepaya, pisang, melon, jeruk, kemudian sayuran contohnya buncis, wortel, bayam, daun singkong, kacang panjang, terong, dan sebagainya. Air ini berasal dari air minum maupun air yang berada pada bahan makanan. Ini contohnya seperti melon, semangka, itu banyak airnya. Kemudian misalnya kalau kita buat jus juga airnya banyak. Kemudian sayur sup juga di sana ada air. Jadi air ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, yaitu sekitar 8 gelas atau 2 liter dalam satu hari. Berdasarkan fungsinya, zat gizi dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat tenaga, zat pembangun,
dan zat pengatur. Zat tenaga ini berfungsi menghasilkan energi. Ibaratnya untuk kita bisa melakukan aktivitas fisik, ya seperti misalnya menyapu, berolahraga, menulis, membaca, itu membutuhkan energi. Zat gizi sebagai zat tenaga itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. 1 gram karbohidrat itu menghasilkan energi 4 kilokalori, 1 gram lemak menghasilkan 9 kilokalori, dan 1 gram protein menghasilkan 4 kalori. Zat pembangun adalah zat gizi yang berfungsi untuk membentuk sel-sel jaringan baru dan mengganti sel-sel yang rusak. Nah, jika dalam keadaan sakit, itu misalnya banyak sel-sel yang rusak sehingga dibutuhkan zat gizi. Zat gizi yang termasuk dalam zat pembangun itu adalah protein, vitamin, mineral, dan air. Zat pengatur. Nah, ibarat di jalan raya, jika tidak ada yang mengatur, maka lalu lintas akan macet atau krodit. Nah, sama halnya dengan di dalam tubuh. Jadi jika tidak ada yang mengatur, maka sistem di dalam tubuh tidak dapat berjalan dengan normal atau lancar. Nah, zat gizi yang tergolong ke dalam zat pengatur di sini itu adalah protein, vitamin, mineral, dan air. Berdasarkan kebutuhannya, zat gizi dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat gizi makro atau makronutrien dan zat gizi mikro atau mikronutrien. Disebut makronutrien karena dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Satuan berat yang digunakan gram, liter. Nah, zat gizi yang tergolong ke dalam makronutrien ini adalah karbohidrat, lemak, protein, dan air. Nah, sebagai contoh, kebutuhan karbohidrat untuk remaja putri itu adalah sekitar 300 gram. Kemudian air itu sekitar 2 liter. Nah, mikronutrien disebut zat gizi mikro karena diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil. Satuan berat yang digunakan itu adalah miligram, mikrogram. Yang termasuk zat gizi mikro di sini adalah vitamin dan mineral. Ini contohnya vitamin C untuk remaja putri itu kebutuhannya adalah sekitar 70 mg. Contoh mineralnya misalnya zat besi hanya dibutuhkan sekitar 11 mg. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang zat gizi, konsep dasar zat gizi. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada topik lain.